perwakilan kelas 8B akan melakukan sesi wawancara bersama Pak David. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dimadanda dan narasumber saya, ya, Pak David. Ke sesi wawancara, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak David tentang hal-hal yang sudah dirangkum oleh teman-teman saya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, mengapa kita harus melakukan mitigasi bencana? Ya, jadi kita harus melakukan mitigasi bencana supaya kita dapat memperkecil resiko terjadinya korban jiwa yang dapat menimpa diri kita. Jadi kita perlu melakukan mitigasi bencana untuk jaga-jaga apabila terjadi suatu bencana, kita dapat menghindari terjadinya kayak korban jiwa seperti itu. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara mitigasi ketika terjadi gempa bumi? Bagaimana mitigasi ketika terjadi gempa bumi? Yang pertama mungkin kita ketika berada di dalam ruangan ya, kita harus berlindung di bawah meja. Biasanya kalau gempa bumi itu kan atap-atap rumah itu roboh. Nah, meja itu merupakan salah satu tempat yang berfungsi untuk kita berlindung. Atau mungkin jika kita masih memiliki waktu untuk berlari, kita dapat berlari ke luar rumah, ke halaman yang lebih luas, yang jauh dari bangunan yang mudah roboh, agar kita tidak terkena reruntuhan dari bangunan tersebut. Halo, assalamualaikum Bu. Saya perwakilan dari kelas 8B dari kelompok 4 ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk mitigasi ketika terjadi gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, misal kalian ada di ruangan, berarti cukup sembunyi di bawah meja. Misal kalau kalian ada di luar atau di daerah pantai, bisa lari ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya tsunami, atau cukup ke daerah yang lebih lapang agar lebih aman seperti itu. Bagaimana kebudayaan mereka terkait keadaan alam di Gunung Bromo? Oke, sedikit Bu Nana tahu, untuk budaya mereka di sekitar Bromo itu ada namanya suku Tengger ya. Ada namanya suku Tengger, itu biasanya mereka membuat sesaji yang dimasukkan ke dalam kawah Bromo agar Gunung Bromo sendiri itu tidak terjadi erupsi dan tetap tenang seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan ke-6, bagaimana tindakan penyelamatan diri saat terjadi gempa ketika sedang berada di dalam kendaraan? Oke, kalau misal kalian dalam kendaraan, langkah pertama pokoknya jangan panik kayak waduh harus ngapain nih, lanjut nggak nih. Kita harus tenang dulu. Setelah itu kita keluar dari mobil dan menghindari tempat-tempat yang sekiranya berbahaya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.